Samsung sebenarnya agak langsung jadi jagoan di dunia ponsel. Perusahaan ini berdiri di Korea Selatan tahun 1938 dan awalnya malah fokus ke bisnis perdagangan, makanan hingga tekstil. Baru puluhan tahun kemudian, Samsung mulai serius masuk ke dunia elektronik. Di akhir 1980-an, tepatnya sekitar tahun 1988, Samsung meluncurkan ponsel pertamanya dengan nama Samsung SH100. Ini adalah ponsel pertama buatan Korea Selatan. Kalau dilihat sekarang, bentuknya jelas jauh dari kata ringkas. Dan kualitas sinyalnya juga masih sering dikeluhkan. Tapi dari sinilah Samsung mulai belajar soal industri ponsel. Masuk ke tahun 1990-an, Samsung pelan-pelan memperbaiki kualitas produknya. Mereka mulai fokus ke ponsel dengan desain yang lebih ergonomis dan kualitas panggilan yang lebih stabil. Salah satu momen penting terjadi di pertengahan tahun 90-an ketika Samsung melakukan tes ekstrim dengan menjatuhkan ponselnya berkali-kali untuk memastikan daya tahan. Filosofi ini bikin Samsung mulai dikenal sebagai brand yang serius soal kualitas hardware. Di era ini, pesaing Samsung masih didominasi oleh Nokia dan Motorola, dua raksasa yang saat itu tidak tergoyahkan. Awal tahun 2000-an jadi fase penting berikutnya. Samsung mulai bermain di desain. Kalau kalian ingat ponsel-ponsel Samsung dengan model lipat yang tipis dan terlihat futuristik, itulah era di mana Samsung mencoba tampil beda. Salah satu yang cukup ikonik adalah Samsung SGH T100 yang dirilis sekitar tahun 2002. Ponsel dengan layar TFT berwarna yang saat itu terasa mewah. Spesifikasinya mungkin terdengar lucu buat sekarang, layarnya kecil, kameranya bahkan belum jadi fitur wajib, tapi di zaman tersebut ini adalah simbol gaya hidup. Samsung mulai dipandang bukan cuma sebagai pembuat ponsel fungsional, tapi juga ponsel keren. Ketika ponsel lain mulai dibekali kamera, Samsung ikut masuk ke tren itu. Resolusi kameranya awalnya masih sangat kecil, bahkan di bawah 1 megapiksel. Tapi waktu itu cukup untuk bikin orang takjub karena bisa memotret langsung dari ponsel. Di fase ini, keunggulan Samsung ada di inovasi desain dan keberaniannya mencoba fitur baru. Kekurangannya, sistem operasi yang dipakai masih beragam dan belum benar-benar solid. Samsung sempat pakai sistem operasi sendiri, juga sistem lain seperti Symbian dan Windows Mobile, tapi belum menemukan identitas yang kuat. Perubahan besar datang saat era smartphone dimulai. Tahun 2009 dan 2010 bisa dibilang jadi titik balik. Samsung memutuskan untuk fokus ke Android, sistem operasi buatan Google yang saat itu masih berkembang. Tahun 2010, Samsung merilis Samsung Galaxy S. Inilah ponsel yang mengubah segalanya. Galaxy S dibekali layar Super AMOLED 4 inci, prosesor 1 GHz, RAM 512 MB, kamera 5 megapiksel, dan sudah mendukung perekaman video HD. Di masanya, ini adalah spesifikasi yang gila. Galaxy S langsung bersaing ketat dengan iPhone yang saat itu sedang naik daun. Keunggulan Samsung Galaxy S ada pada layarnya yang lebih tajam dan kontras dibandingkan LCD, serta kebebasan Android yang memungkinkan pengguna mengetak-ngetik ponselnya. Kekurangannya ada pada software Samsung yang dulu dikenal dengan TouchWiz, sering dikritik karena terasa berat dan kurang konsisten. Meski begitu, penjualannya sukses besar dan melahirkan lini Galaxy S yang berlanjut sampai sekarang. Samsung kemudian tancap gas. Tahun 2011, Galaxy S2 hadir dengan desain lebih tipis, prosesor dual core, dan kamera 8 megapiksel yang kualitasnya di atas rata-rata. Tahun 2012, Galaxy S3 muncul dengan layar 4,8 inci dan fitur-fitur unik seperti Smart Stay yang bisa mendeteksi mata pengguna. Samsung bukan cuma jual spesifikasi, tapi juga pengalaman. Di titik ini, pesaing Samsung bukan cuma Apple, tapi juga brand Android lain seperti HTC, Sony, dan LG. Samsung juga mulai menyentuh berbagai segmen. Mereka nggak cuma fokus ke flagship mahal, tapi juga ponsel kelas menengah dan entry level. Seri Galaxy S, Galaxy Young, hingga Galaxy Mini jadi bukti kalau Samsung ingin produknya bisa dipakai semua kalangan. Keunggulannya jelas, pilihan banyak dan harga variatif. Kekurangannya, kadang ponsel murah Samsung terasa kurang optimal dari sisi performa karena spesifikasi pas-pasan dan software yang berat. Masuk ke pertengahan 2010-an, Samsung kembali bikin gebrakan dengan layar besar melalui seri Galaxy Note. Galaxy Note pertama rilis tahun 2011 dengan layar 5,3 inci, yang saat itu dianggap terlalu besar. Banyak yang mengejek, tapi ternyata konsep ini berhasil. Stylus S Pen jadi ciri khasnya, cocok buat pengguna yang suka produktivitas, mencatat, atau menggambar. Spesifikasi Galaxy Note selalu masuk kelas atas dengan prosesor kencang, RAM besar, dan fitur multitasking. Kekurangannya adalah ukurannya besar, nggak cocok buat semua orang dan harganya relatif mahal.
Samsung juga sempat mengalami masa sulit. Tahun 2016, Galaxy Note 7 ditarik dari pasaran karena masalah baterai yang bisa meledak. Ini jadi pukulan besar bagi reputasi Samsung. Tapi cara Samsung menangani krisis ini justru bikin banyak orang respect. Mereka menarik semua unit, meminta maaf secara terbuka, dan memperbaiki sistem kontrol kualitas baterainya. Setelah itu, Samsung bangkit lagi dengan Galaxy S8 dan S9 yang membawa desain layar melengkung hampir tanpa bezel. Layar Infinity Display jadi ciri khas baru. Spesifikasinya terus meningkat dengan prosesor Exynos dan Snapdragon generasi terbaru, kamera dengan bukaan variabel, dan kualitas layar yang sering disebut terbaik di industrinya. Keunggulan Samsung di era ini jelas di layar dan kamera. Kekurangannya adalah harga flagship yang makin mahal dan update software yang kadang kalah cepat dibanding Google Pixel. Masuk ke era 2020-an, Samsung makin agresif. Mereka memperkenalkan ponsel lipat seperti Galaxy Fold dan Galaxy Z Flip. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan Samsung ingin memimpin inovasi, bukan sekedar mengikuti tren. Galaxy Fold generasi awal memang punya banyak masalah, dari layar yang rapuh sampai engsel yang kurang kuat, tapi generasi berikutnya terus membaik. Di sisi lain, Samsung juga sukses besar lewat seri Galaxy A. Seri ini jadi tulang punggung penjualan Samsung di banyak negara, termasuk Indonesia. Spesifikasinya seimbang, desainnya mirip flagship, dan harganya relatif terjangkau. Kamera jadi salah satu fokus utama dengan resolusi besar dan fitur yang cukup lengkap. Namun, performa kadang kalah saing dengan brand lain di harga yang sama, terutama brand-brand dari China. Kalau bicara pesaing, Samsung sekarang menghadapi banyak nama besar. Apple dengan iPhone-nya tetap jadi rival utama di kelas atas, terutama soal ekosistem dan performa chipset. Xiaomi, Oppo, dan Vivo jadi ancaman serius di kelas menengah dan entry level dengan spesifikasi tinggi dan harga agresif. Sementara itu, Google Pixel unggul di software dan kamera, meski distribusinya terbatas. Namun di sisi lain, setiap brand punya kelebihan masing-masing, tapi kekuatan Samsung ada di pengalaman panjang, jaringan global, dan kemampuan memproduksi banyak komponen sendiri seperti layar dan chipset. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya, dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin info perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.